Begitu Pak Janalis. Jadi untuk tidur aja salah satu disiplin ilmu kedokteran membuka cabang yaitu ilmu tentang tidur. Al-Quran jauh sebelumnya sudah banyak menguraikan masalah tidur. Nah, ini ada pertanyaan. Di dalam surat apa, ayat berapa kalau tahu, Allah menyebutkan masalah tidur dalam Al-Quran? Ya? Arum. Alhamdulillah. An-Naba ada. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan bagimu tidur untuk istirahat. Dan ada satu yang kadang-kadang luput dari pengamatan kita karena terlalu banyak kita membaca Al-Quran. Justru Al-Quran yang bagaikan mutiara-mutiara dalam satu peti yang besar, itu kita tidak melihat ada mutiara-mutiara hitam yang indah di dalam. Mutiara-mutiara ini justru yang menjadi penghias hidup kita setiap hari. Salah satunya adalah tidur tadi. Jadi ada suatu surat yang cukup banyak ayatnya mengulas tentang tidur. Surat Al-Kahfi. Bagaimana riwayat di dalam surat Al-Kahfi itu yang membahas tidur? Bagaimana, Bu? Nah, jadi ada sekelompok pemuda. Pemuda ini ibaratnya hidup di zaman negeri Republik Konoha, dikejar-kejar oleh kaisar. Bukan presiden, Pak, kaisar. Nah, ya mungkin Daktianus. Alhamdulillah. Tidak ada lagi tempat untuk lari, kecuali naik ke atas gunung. Jadi gunung, meskipun ini suasana di Bukit Tinggi sedang mencekam, Gunung Marapi dan batuk-batuk. Kalau kita batuk, hanya tetangga sebelah yang terganggu. Tapi kalau Gunung Marapi batuk, ya seluruh Indonesia, seluruh dunia kaget. Ancaman buat Grand Canyon Indonesia, Ngarai Siano. Pernah dengar Ibu Bapak Ngarai Siano? Itu tempat disyuting bagaimana cara orang Minang, mande-mande dari Minang itu membuat apa, Bu? Membuat rendang. Jadi 1 ton daging rendang dibagikan ke ibu-ibu, disuruh bikin rendang. Peristiwa ini masuk dalam buku, bukan Muri lagi, tapi Guinness of Book World Record. Nah, Ngarai Siano ini begitu indah, sehingga disamakan dengan Grand Canyon yang ada di sana. Jadi kita berdoa ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Allah meredakan batuknya Gunung Merapi ini sehingga manusia semua menjadi tentram karenanya. Karena kalau untuk mengirim bantuan ke Sumatera Barat, kita kalah cepat karena sudah berdatangan bantuan di sana. Kita hanya mengiringi dengan doa saja. Jadi kembali ke masalah tidur tadi. Adalah antara 3 pemuda, 4 dengan anjingnya, atau mungkin 5 pemuda, 6 dengan anjingnya, mungkin 7 pemuda, 8 dengan anjingnya, atau 9 pemuda, 10 dengan anjingnya. Al-Quran Allah tidak menyebutkan dengan persis. Dan bahkan Al-Quran tidak memerintahkan, kalau bukan melarang, untuk bertanya-tanya masalah ini. Terima sajalah jumlahnya.
Tidak boleh bertanya. Berapa persisnya? Nah, tidak tahu gitu saja. Jadi di mana kehebatannya peristiwa ini? Peristiwa ini adalah tidurnya pemuda-pemuda ini bukan semalam dua malam. Berapa lama, Bu? Setahun? 300 tahun ditambah 9. Nah, ini indahnya Al-Quran. Al-Quran tidak langsung menyebutkan 309 tahun, tidak. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran 300 tahun ditambah 9 tahun. Alhamdulillah. Pucuk dicinta ulam tiba. Ketika dahaga, teh pun datang. Terima kasih Bapak, Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan yang membuat teh. Jadi kalau kita mendapatkan suatu hadiah, hadiah itu harus dihargai. Orang membuat teh ini tidak gampang, jadi harus dihargai. Terima kasih. Sesuai dengan harapan, gitel, legi, apa Bu? Kental. Ini kelihatan benih sedikit. Alhamdulillah, jadi 309 tahun orang tidur. Sampai sekarang fenomena ini belum dapat dipecahkan secara kedokteran. Kok bisa ya? Tapi bisa, Allah menghendaki bisa. Nah, di dalam rangkaian ayat-ayat surat Al-Kahfi, masalah tidurnya pemuda ini, ada satu masalah lagi yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Apakah itu? Nah itu, kalau kita tidak bawa mushaf, tidak bisa lihat. Kapan nih Masjid Al-Bukhari menyediakan kepustakaan Al-Quran? Jadi di dalam surat keberapa Al-Kahfi? 18, Alhamdulillah. Terdapatlah ayat-ayat tentang tidur tadi. Di mana letak keistimewaannya? Keistimewaannya itu adalah mengapa ketiga pemuda atau kelima atau ketujuh atau kesembilan pemuda ini punggungnya tidak luka Pak Janalis. Padahal tidur 309 tahun. Pasien di rumah sakit Saiful Anwar atau rumah sakit UMM, rumah sakit Unisma, rumah sakit Universitas Brawijaya, tidur 2 minggu, di punggungnya itu sudah luka. Namanya luka apa? Sayang di sini tidak ada mahasiswa kedokteran. Lukanya namanya luka dekubitus. Dekubitus. Jadi luka dekubitus ini akan terjadi kalau seseorang tidur terus lebih dari 7 hari. Jadi kalau 2 pekan, itu sudah luka. Tapi ini 300 tahun tidak luka. Ini ajaib. Jadi akhirnya ketika pemuda itu terbangun, terjaga kembali, satu sama lain saling bertanya, berapa lama kita tidur tadi? Yang satu menjawab 1/2 hari. Kita lihat saja matahari condong kemana. 1/2 hari. Ya paling 1 hari. Baik, tapi mengapa kita sangat lapar? Ya orang tidur 309 tahun, tidak dikasih minum, tidak dikasih infus, tidak disonde, ya lapar. Bagaimana Allah bisa memberikan suatu mukjizat atau suatu keistimewaan orang tidur 309 tahun, punggungnya tidak luka, satu,
Yang kedua, metabolisme tubuhnya tetap berjalan, jantungnya berdegup, nafasnya teratur. Hanya lapar ini sekarang yang dia rasakan. Metabolis yang seperti apa? Nah, inilah yang dinamakan oleh ilmu kedokteran sekarang hibernated life. Hidup hibernasi. Apa itu bisa? Bisa. Bisa diikhtiarkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghendaki demikian, ingin berjumpa dengan Presiden RI tahun 2045, tapi sudah takdirnya sekarang mendekati sakaratul maut, kita hibernasikan, disimpan. Bagaimana caranya? Metabolisme tubuhnya diturunkan menjadi 0. Secukupnya saja, bukan 0. Secukupnya saja sehingga tidak menghabiskan energi cadangan yang ada dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu, Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang amat sempurna. Di mana kesempurnaan? Kesempurnaannya itu adalah ya di situ tadi. Tubuh manusia itu saling memelihara satu sama lain. Saling menjaga satu sama lain. Liver, tempat mengolah seluruh makanan yang masuk, dirubah menjadi molekul-molekul yang bisa masuk ke dalam aliran darah. Yang beracun diambil sama liver, hanya yang berguna yang dibiarkan lewat. Di situ letak filter daripada organ kita yang namanya liver, hati. Mengapa saya sebut liver bukan hati? Karena khawatir nanti kita bercampur dengan pengertian hati yang lain, yaitu hati yang artinya dalam Al-Quran atau dalam agama adalah qalbu. Qalbu itu adalah hati juga. Tapi bukan itu yang kita maksud di dalam hal kesehatan metabolisme. Yang kita maksud adalah liver tadi. Lalu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah al-kabidu. Betul Bapak? Di sini ada pakar kita. Jadi liver itu al-kabidu, hepar kalau bahasa Latinnya, itulah yang menjaga tubuh kita dari makanan atau molekul-molekul zat yang beracun. Yang akan mengganggu sel-sel otak kita berpikir. Makanya kita itu tidak diperbolehkan memakan makanan yang sudah dinyatakan Allah haram. Tidak banyak, hanya 4 golongan yang haram. Di dalam surat Al-Ma'idah barangkali ada. Al-Baqarah juga ada. Jadi yang kita hafal babi. Kemudian sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah. Haram. Kemudian minuman keras. Karena semuanya ini berbahaya bagi sel-sel tubuh kita. Ketika C2H5OH, unsur terbesar dari minuman keras itu adalah alkohol. Alkohol itu kalau digambarkan bentuknya adalah inti karbonnya 2, C2, molekul atom hidrogennya 2, H2, 5, dan hidroksilnya 1. Jadi rumusnya C2H5OH. Namanya etanol. Alkohol ini kalau sampai ke sel otak, maka sel otak itu mati. Nekrosis.
Jadi tidak ada ceritanya orang pinter yang minum alkohol. Karena sama dengan dia itu mendegradasi kepintarannya itu menjadi lebih rendah. Tidak mau minum alkohol. Alkohol itu dalam kadar tertentu merusak sel-sel yang lain juga. Sehingga orang yang minum alkohol, jadi ini ceritanya berpindah sedikit ke bahaya minum alkohol. Jadi pihak Polresta harus terima kasih ini. Kita bantu untuk menjelaskan masalah narkoba. Jadi alkohol, kemudian obat-obat yang berbahaya yang kita namakan obat bius, itu merusak sel otak. Lalu kenapa manusia tertentu dengan sengaja meminum alkohol dan obat-obat terlarang tadi? Karena ingin lari dari kenyataan. Kenyataan di hidup di dunia itu menurut pengamatan susah. Dan ini diakui Al-Quran sendiri. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Tapi bersusah payah di sini tujuannya adalah untuk struggle, untuk berjuang. Kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Dinoyo mau ke pasar besar, tidak dapat angkot, susah jadinya. Tapi kita oleh Allah diberi akal pikiran, berpikir bagaimana caranya. Ya kita panggillah cucu kita, panggil ponakan kita, suruh antar. Nah, misalnya demikian. Jadi tidak selalu kabat itu menjadikan kita menjadi putus asa. Nah, putus asa inilah yang terjadi pada sebagian orang yang kemudian lari ke dalam alkohol dan obat-obat terlarang, termasuk obat bius. Nabi Yakub menasehatkan kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa, karena berputus asa itu hanyalah bagi orang-orang yang kafir. Jadi keras sekali ayat Al-Quran tentang putus asa. Selemah-lemahnya kita menghadapi pilpres, tidak ada katanya berputus asa. Selalu Allah akan menyediakan satu titik yang kalau disentuh, apa yang kita inginkan tercapai. Begitu Bapak-bapak, setuju? Wah, kok lemah setujunya. Jadi tidak boleh berputus asa. Karena berputus asa itu, kalau kita turuti, kita bisa terlempar. Karena kita tidak menghendaki. Jadi kita pakai kata terlempar menjadi orang yang mengingkari keberadaan Allah. Mengingkari nikmat Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia sekaligus dengan memberikan nikmat kepadanya. Loh kok bisa? Apakah bayi yang baru lahir mak perocot begitu merasakan diri nikmat? Bukankah dia menangis keras? Loh, tunggu dulu. Mengapa bayi menangis keras? Apakah karena dia sakit? Tidak. Tapi Allah memberikan energi untuk dia menangis keras supaya paru-parunya itu terisi dengan oksigen sebanyak mungkin. Wah, masuklah udara oksigen ke dalam paru-paru. Yang paling cemas siapa kalau ada bayi baru lahir mak perocot tidak nangis? Siapa yang paling pusing? Dokter anak. Jadi dokter anak itu sekarang setiap ada persalinan dia siap siaga. Jadi baru saja kita lahir kita sudah punya dokter anak. Assalamualaikum teman-teman spesialis anak.
Jadi teman-teman mempunyai tugas yang amat berat, amat besar. Karena setiap bayi yang baru lahir harus diazankan. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab bapaknya. Semestinya begitu. Tapi kalau saya perhatikan, sepintas lalu, tidak semua bapak-bapak yang siaga anak bayinya lahir siap untuk azan. Dokternya harus tanggung jawab. Minimal dia perintahkan bidan perawat yang laki-laki mengazankan. Direktur rumah sakit tanggung jawab. Karena karena memang Allah memerintahkan demikian oleh Rasulnya. Tidak ada itu azan kau diri-diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya tentu saja calon pemuda ini akan lemah semangat. Mau azannya lemah. Jadi azan itu harus taat. Disitulah girah Islam itu kita munculkan. Hai, saksikanlah kami ini orang Islam. Saksikanlah kami ini azan. Saksikanlah anakku ini lahir, aku azankan. Bapak muda. Karena banyak sekali umat Islam Indonesia ini bapak-bapak muda yang sedang mengharapkan kelahiran bayi-bayi mereka. Azankan. Ini kaitannya adalah karena ketika kita di alam roh, Allah itu sudah memanggil roh. Alastu bi rabbikum. Hai para roh calon manusia, apakah engkau mau mengakui aku ini adalah Tuhan kalian? Apa jawaban calon manusia yang masih berupa roh? Bala syahid. Kami mengakui, kami menyaksikan. Nah ini ditunggu-tunggu oleh roh yang sudah masuk ke dalam bayi kecil tadi untuk didengarkan kembali. Alastu bi rabbikum itu wujudnya dari di dunia adalah azan. Pengakuan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itulah yang maha besar. Dan coba perhatikan bait yang keduanya atau ketiganya ini, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah resonansi daripada alastu bi rabbikum. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi tidak kedengaran itu. Hah? Tidak, tadi itu tidak kedengaran.
Diperkeras. Tapi tadi kedengaran enggak? Karena saya itu seperti menyaksikan film di zaman Chaplin. Capek-capeknya sudah setengah mati gini, tapi tidak ada suaranya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi, apa kita ulang dari depan lagi ya? Maaf, saya itu suka bercanda, Bu. Karena kalau tidak bercanda, kelas itu sunyi. Ya, kadang-kadang yang ngantuk itu saya ajukan pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan kebetulan, supaya yang mau ngantuk tidak jadi ngantuk. Ada berapa ayat surat Yasin? Nah, alhamdulillah khair. Surat Yasin adalah surat yang keberapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Door prize-nya nggak ada ini. Kemudian surat Al-Muluk berada di juz keberapa? Tabarakalladzi biyadihil muluk. 29. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Kalau di tempat lain tidak ada yang jawab. Tapi ini luar biasa. Masjid Imam Bukhari, Masjid PDM. Sebutkan ayat yang menyebutkan tentang hidup adalah, nah ini hebat. Barang siapa menjaga satu kehidupan sama dengan menjaga kehidupan seluruhnya manusia. Surat apa? Untuk memudahkan saya bilang aja, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 32. Ini luar biasa. Seorang ibu merawat bayi. Ini harus kita tekankan ibu-ibu Aisyah. Karena sebagian kecil lah ya. Ada ibu-ibu yang dengan tanpa perasaan melemparkan bayinya di tempat TPA. Ditemukan orang. Padahal dengan kita memelihara bayi, sama dengan memelihara manusia seluruhnya. Pahalanya demikian besar. Ini bagi kawan-kawan di rumah sakit, ini penyemangat yang luar biasa besar. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa memelihara satu kehidupan, sama dengan memelihara seluruh kehidupan jami'a, seluruhnya. Berapa jumlah manusia di bumi ini? Kemarin mendekati 8 miliar. 7 sudah lewat. Satu nyawa, satu kehidupan kita rawat. Katakanlah pasien menderita penyakit pneumonia, pasien menderita penyakit stroke. Ya rawatlah dengan sepenuh hati, full hearted. Sepenuh hati itu artinya, kalau kita tidak lihat dia, pikiran kita ke sana. Itu namanya sepenuh hati. Sepenuh hati itu bukan hanya untuk si garing nyowo saja. Ini ibu-ibu ini hafalnya si garing nyowo. Disingkat apa, Dek? Garwo. Jadi garwo itu si garing nyowo, sebelah nyawa. Nyawa yang sebelah. Bukan hanya itu yang kita ingat, tapi orang yang dititipkan kepada kita, kita rawat, harus kita ingat. Dan apa fadilahnya? Fadilahnya kalau kita ingat, maka Allah menjaga orang tersebut. Allah turut memerintahkan malaikat, jaga, pelihara juga orang itu. Nenek kita yang kita sayangi di rumah, kakek kita, uti kita, akung kita, yangkung, yang kita sayangi di rumah. Kalau kita ingat beliau, malaikat pun akan menjaga beliau. Jadi jangan malu-malu mengakui
bahwa kita sayang dengan nenek. Jangan malu-malu mengakui kita sayang dengan kakek kita. Itu adalah salah satu perintah Al-Quran di dalam berbagai surat. Salah satunya surat Luqman. Di surat Luqman itu banyak sekali perintah-perintah Allah yang luar biasa. Apa perintah Allah dalam surat Luqman yang pertama? Apa ya, Bu? Ini belum ada di pertanyaan, tapi saya pikir bagus ditanyakan. Yang orang hafal itu adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah engkau memperserikatkan Allah. Tapi kalau kita cermati, itu perintah kedua. Perintah kedua dalam surat Luqman itu adalah anishkur lillah. Apa, Bu? Bersyukurlah kepada Allah. Ya Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Luqman meneruskan lagi kepada ya bunayyanya, kepada anaknya. Ya bunayya. Tapi yang anishkur lillah ini, karena kepada Luqman tidak ada, ya bunayyanya tidak ada. Insya Allah ayat ke-12. Luqman surat ke-31. Surat ke-30, surat apa? Nah, di situ tersimpanlah ayat yang selalu dibacakan ketika ada acara walimatul urus nikahan. Ini kelihatannya yang muda-muda hafal ya. Mau manten rupanya. Saya doakan cepat dapat jodoh. Iya Pak. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi Allah itu demikian rupa menghadiahkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran itu adalah hadiah. Jadi hadiah paling berharga, paling mahal, itu bukan kertas cek, tapi Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita dapat mendapatkan berlembar-lembar kertas cek. Dengan Al-Quran kita dapat berlembar-lembar lembaran bergambar apa, Bu? Minta gambar apa? Baik, ya. Ya, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar innahu huwal ghafurur rahim. Sangat pengampun. Apapun kesalahan kita, Allah akan ampuni. Begitu kita memohon ampun kepada Allah dan berikrar tidak mengulangi. InsyaAllah. Jadi, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, bahwa Allah menciptakan kita manusia itu dalam bentuk yang amat sempurna. Salah satu kesempurnaan Allah ciptakan bahwa kita diberi hati, liver, al-kabidu, untuk menyaring semua makanan yang masuk. Sehingga tidak ada lagi molekul-molekul berbahaya yang terbawa ke dalam sirkulasi darah. Nah, dengan metabolisme sedemikian itu, Allah memelihara kita di dalam tidur kita. Bahkan tidur yang sangat ekstrim, tidur yang sangat ekstrim itu kalau bahasa kesehatan kedokterannya adalah koma. Untung masih koma. Kalau titik. Ini alhamdulillah terus kita itu. Untung masih koma. Coba kalau titik. Apalagi zaman telegram dulu ada namanya TTHBS. Apa itu? Titik habis. Jadi di dalam kita berkomunikasi masih sekitar 40 tahun yang lalu, kita mengirim berita itu dengan telegram. Betul Pak Janalis?
Pak Janalis yang sering kirim telegram. Mengucapkan selamat menikah pakai telegram. Selamat ulang tahun pakai telegram. Kalau sekarang dia jadi apa Bu? WA. Tidak perlu. Makanya kantor pos sekarang tutup. Ya bukan tutup, ada, tapi menjadi super mini. Lebih kecil daripada warung-warungnya Indomaret, kantor pos sekarang. Lalu kantor pos besarnya jadi apa? Rumah makan Minang, Simpang Raya. Pak Janalis kalau mau nyari Pak Janalis banyak di sana kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali waktu pengajiannya di Simpang Raya lah, supaya lebih ramai. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya ada waktu untuk pertanyaan, kami akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena judulnya jadinya jadi kurang begitu bisa dipahami ya. Mungkin kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia. Manusia itu diapa-apakan saja sebenarnya tetap hidup. Jadi janganlah takut. Semuanya itu ada solusinya di sisi Allah. Apapun selalu ada solusi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, memayungi kita dengan segala perlindungannya, dan kita diberi jalan menuju Indonesia maju yang sudah mengalami perubahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu pertanyaan supaya terasa ada feedback, ada resonansinya. Belum sudah dapat. Ya, ya dah. Karena ketika tidur terjadi